bukanlah esensi, makna, hakikat berlebaran itu bagi mereka yang bisa memakai serba baru. Telekungnya baru, bajunya baru, celananya baru, roknya baru, sepatunya baru, cat rumah baru, mobil baru, kendaraan baru. Mudah-mudahan tidak istri baru, ya Pak. Bukan itu. Bukan itu makna hakikat dari berlebaran. Kata Nabi, walakinnal 'idu li ta'atin tazidu. Tapi hakikat berlebaran itu adalah ketaatannya yang terus meningkat setelah Ramadan. Itu hakikat dari berlebaran. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah, Allah tidak pernah mencetak kita dengan program 1 bulan Ramadan, ibadah kita mantapnya pada bulan Ramadan saja. Tidak. Allah tidak ingin membuat kita supaya ibadahnya hanya ibadah musiman, seperti musim durian, musim kuini, musim mangga. Pak, aku aduh gini durian, maha durian. Musimnya tuh ya. Pak, tidak rame orang kau saja gini lah. Pak, tidak ada orang mengkhatamkan Quran, mentadaruskannya gini. Tidak musimnya gini, Pak, lah lewat Pak, apa? Lah lewat. Musimnya lah lewat. Allah tidak menjadikan Ramadan itu buat kita untuk ibadahnya musiman saja. Tidak. Allah menyuruh kita memasuki Islam itu dengan secara kafah. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Wahai sekalian orang beriman, masuk Islam secara keseluruhan, tidak parsial, tidak hanya temporal, waktu tertentu saja. Tidak. Jadi kita disuruh, generasi rohani itu dalam Quran, generasi yang selalu tunduk dan taat kepada Allah. Ini yang menjadi inti sebenarnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya ingin bertanya kepada kita yang hadir. Bapak Ibu, apakah ada di antara kita yang mendapatkan SMS? Adakah di antara kita yang mendapatkan WA, mendapatkan komen dari Allah atau dari malaikat atau dari siapapun, dosamu telah terampuni? Nah, itu isinya. Atau edaran bahwa ibadahmu telah diterima. Ada enggak? Jangan-jangan belum cukup amal ibadah kita itu untuk mendapatkan satu tempat duduk di surga. Itulah yang membuat kita amal soleh harus tetap terus dilanjutkan. Itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian, walaupun berakhir Ramadannya, istighfar dan pertobatan kita harus tetap dilanjutkan. Karena belum ada jaminan itu. Kalau jale dapat SMS dari malaikat, dapat WA dari Allah, edaran sudah terterima semua amal ibadah, aman, satu seat surga. Kalau sudah begitu semuanya, bolehlah kita duduk-duduk di rumah, tidak usah pergi kemana-mana beribadah, stop, cancel. Ini karena belum ada. Bapak Ibu, jangan-jangan masih kurang, jangan-jangan kurang seketik lain supaya mendapatkan satu seat di surga. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, intisari dari puasa, tujuan akhir dari puasa, output dari puasa yang kita kerjakan, dididik, dilatih, ditarbiyah, ditraining selama 1 bulan penuh, yang membuat kejujuran tingkat tinggi. Bapak Ibu, sebenarnya di bulan puasa yang lalu, kalau niu makan di kamar, oke, jangan kalau lain puasa, bisa sih? Bisa, tapi kita tidak lakukan itu karena memang kita puasanya untuk Allah. Kejujuran kita dibangun sedemikian rupa. Ini dibangun, dididik dalam 1 bulan penuh. Maka kesuksesan Ramadan itu dilihat dari 11 bulan ke depan. Pembuktian dari berhasil tidaknya kita melalui Ramadan yang sebulan yang lalu kita lakukan adalah pada hari-hari ini, Syawal, kemudian bulan-bulan seterusnya. Kalau tujuan akhir dari puasa untuk menjadi orang bertakwa, la'allakum tattaqun, maka inilah ciri orang bertakwa itu, kata Rasulullah. Ini dia 4 karakter yang melekat pada diri orang itu. Yang pertama adalah al-khawfu minal jalil. Yang kedua adalah wal amalu bit tanzil. Yang ketiga adalah wal qana'atu bil qalil. Yang keempat adalah wal istidadu liyaumir rahim. Orang yang bertakwa, hasil akhir dari bulan Ramadan yang lalu, melekat pada dirinya karakter sifat ini. Yang pertama, al-khawfu minal jalil, rasa takut kepada Allah.
yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang dimaksud dengan rasa takut kepada Allah? Dan jangan selalu dia nilai. Rasa takut inilah yang mendorong dan memotivasi kita tidak berhenti amal solehnya dengan berhenti Ramadannya, tidak berhenti sedekahnya dengan berhenti Ramadannya, tidak berhenti qiyamul lailnya dengan berhenti Ramadannya, tidak berhenti mengkhatamkan Qur'annya dengan berhenti Ramadannya. Yang takut kepada Allah ini, Bapak Ibu, beda. Takut kita kepada Allah, takut kita dengan singa dan harimau yang mengejar, beda. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau takut kepada singa atau harimau yang mengejar, larilah sekencang-kencangnya. Maka semakin jauh jarak antara bapak ibu dengan singa yang mengejar, maka di situ letak keterjaminan keselamatan kita. Tapi kalau kita berdosa, bermaksiat, mengingkari perintah-perintah Allah, bermaksiat kepada Allah, lalu kita takut kepada Allah, lari dari Allah. Mau lari kemana? Bumi Allah. Tidak berjumpa pun dengan Allah, pasti di akhirat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, makna takut kepada Allah dalam hal ini Bapak Ibu sekalian, bukan menjauh dari Allah, mendekatlah kepadanya. Mendekatlah kepada Allah, bertaqarrublah kepada Allah. Bangunlah di tengah malam, akui kesalahan-kesalahan, akui dosa-dosa yang perbuat, meneteskanlah air mata, berjanji pada diri tidak lagi kembali kepada dosa-dosa itu. Itu yang dikatakan takut kepada Allah. Allah senang dengan dia. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, bukan yang terbaik itu yang tidak bersalah, khilaf atau dosa. Tidak, yang terbaik itu di sisi Allah adalah yang bertaubat kepada Allah. Bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, maka waliman khafa maqama rabbih jannatan. Mereka yang takut kepada Allah itu dalam Al-Qur'an disebutkan tidak hanya satu surga, ganjaran kepada mereka adalah 2 surga. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Adapun karakter yang kedua bagi orang bertakwa itu Bapak Ibu sekalian, wal amalu bitanzil. Yang pertama tadi takut kepada Allah. Takut kepada Allah lah, itulah yang mendorongnya beribadah harus dilanjutkan. Takut kurang, kalau kurang, itulah amal harus dilanjutkan. Karakter yang kedua dari orang bertakwa itu wal amalu bitanzil. Mereka beramal dengan apa yang diturunkan Allah. Standar kegiatannya, standar amalnya, standar programnya harus sesuai dengan Quran dan Sunnah. Tidak ada satu agenda, tidak ada satu kegiatan yang ia lakukan di dunia ini kecuali itu terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi melanggar akan aturan, tidak mau dia. Dan Nabi Muhammad mengatakan, aku telah tinggalkan 2 pusaka pegangan hidup bagi kalian. Jika kalian berpegang teguh dengan kedua pusaka itu, insya Allah selamatnya tidak hanya di dunia, tetapi juga akan selamat di akhirat. Apa dia? Quran, Sunnah. Quran, Sunnah. Adapun karakter yang ketiga Bapak Ibu sekalian, orang bertakwa itu akan terlihat dalam diri-diri kita, wal qanaa'atu bil qalil. Mereka selalu qanaah dengan apa yang Allah berikan, nikmat yang Allah berikan, walaupun nikmat yang Allah berikan itu sedikit. Ada hadis Nabi Bapak Ibu, begini kata Nabi Muhammad, man lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir. Mereka yang tidak mampu mensyukuri nikmat yang sedikit yang Allah beri, ketika Allah beri nikmat banyak, dia juga tidak mampu untuk mensyukurinya. Wa man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak mampu berterima kasih kepada sesama manusia dengan nikmat karunia Allah, dia juga tidak mampu untuk mensyukuri, berterima kasih kepada Allah. Kalau manusia jelas nampak Tuhan, kebaikannya nampak kepada kita, tidak berterima kasih. Kalau Allah tidak nampak, jadi itu kata Nabi Muhammad, mereka yang tidak mampu mensyukur yang sedikit ketika Allah beri nikmat banyak juga tidak bisa bersyukur. Dia tidak mampu berterima kasih kepada sesama manusia, bersyukur berterima kasih kepada Allah juga dia tidak akan mampu. Dalam pepatah Arab mengatakan, irda bima qassamallahu lak takun aqlan nas. Ridholah dengan apa yang Allah berikan padamu, engkau akan menjadi orang terkaya. Mensyukuri apa yang ada saja kita masih belum, apalagi mensyukuri yang belum ada. Alhamdulillah min dzalik.
Itu sebabnya Allah mengatakan dalam Quran soal bersyukur ini, contohlah Nabi Daud dan keluarganya. Ini kata Allah dalam Quran, i'malu ala Daud syukran wa qalilun min ibadiyas syakur. Beramallah kalian mencontoh keluarga Nabi Daud dalam bukti syukur kepada Allah, dan amat sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Kenapa Nabi Daud jadi contoh? Bapak Ibu, Nabi Daud ini orangnya kecil-kecil, dilecehkan oleh Bani Israel. Masa itu loh jadi pemimpin? Tapi dengan kehebatannya, menang. Selain ia menjadi nabi dan rasul, ia juga menjadi raja, pemimpin. Ada lagi kehebatan-kehebatan yang Allah berikan kepadanya yang tidak diberikan kepada yang lain. Kalau buat trali, pagar, pakai tukang las, ukur, buat gambar, model, lalu bayar 2, 3, 4 hari datang ke tempat kita, pasang. Kalau Nabi Daud tidak perlu tukang las, jari jemarinya bisa melunakkan besi. Tetapi Bapak Ibu sekalian, dia tidak lupa diri, dia tidak sombong. Lalu bagaimana dia mensyukuri nikmat itu semua? Itu dia. Ada amalan Nabi Daud itu yang kemudian menjadi amalan umat Nabi Muhammad. Apa dia Bapak Ibu? Kata Nabi Muhammad, sebaik-baik puasa sunat, puasa Nabi Daud. Bagaimana caranya puasa Nabi Daud? Selang-seling. Hari ini puasa, besok enggak, lusa. Tapi ternyata Bapak Ibu sekalian, dalam tafsir i'malu ala Daud syukran itu ada juga hadis Nabi yang mengatakan sebaik-baik salat sunat Nabi Daud. Bagaimana salat sunat Nabi Daud? Itulah yang bangun di tengah malam, itulah yang bangun di 1/3 malam, itulah yang bangun di 2/3 malam. Ternyata itu sudah menjadi amalan Nabi Daud sebelum. Bapak Ibu, tahajud itu di awal-awal dahulu Nabi Muhammad dan para sahabat wajib. Nanti pada periode Madaniyah ayat yang ke-30 turun dari surah Al-Muzammil baru menjadi sunnah. Kalau sebelumnya jadi wajib. Karena apa? Bekal malam itu paling tenang untuk menguatkan jiwa-jiwa kita. Kalau kita membahas surah Al-Muzammil akan dijumpai kehebatan madrasah malam yang bangun di 1/3 malam dan seterusnya itu. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa yang kita lihat dari Nabi Daud? Bukti syukurnya itu tidak lupa diri. Berpuasa Nabi Daud selang-seling bukan karena tidak ada yang mau dimasak, habis isi kulkas lah bulan tua. Anda ada yang mau dimakan, ada yang mau masak. Bukti syukur pada Allah. Adapun yang terakhir, karakter dari orang bertakwa itu Bapak Ibu sekalian, wal isti'dadu liyaumir rahil. Mereka orang bertakwa itu selalu mempersiapkan dirinya untuk bekal kematiannya. Ada pengajian, hadir pengajian, ikutnya jawabnya. Ada infak sedekah untuk Palestina, itu yang pasti, yang jelas untuk kita. Yang di bank tuh, tentu meninggal wiswa. Kalau anak-anak yang soleh solehah, keluarga besar yang soleh solehah, dibaginya sesuai dengan syariat agama. Kalau tidak, jadi rebutan, teraniaya Bapak Ibu di kuburan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pakaian yang kita pakai bisa jadi buruak, sobek, robek. Kendaraan yang kita pakai sampai 5 tahun, 10 tahun, kalau ke auto jadi buruak, basi buruak. Apa yang tinggal untuk kita? Yang kita sedekahkan, yang kita berikan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu akan terlihat orang yang bertakwa itu dia akan peduli dengan bekal akhiratnya, karena hari akhirat itu hari terbaik, tidak ada lagi matinya setelah itu. Kalau di dunia 60 tahun, 50 tahun, 70 tahun seketeknya, pendek. Sementara akhirat kampung abadi, kehidupan abadi yang tidak ada matinya. Kalau kita persiapan dalam kehidupan dunia yang sementara tidak punya persiapan untuk kehidupan yang abadi selama-lamanya, rugi, dia sebenarnya rugi. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, tanda orang yang bertakwa itu yang keempat, al-isti'dadu liyaumir rahil. Mereka selalu mempersiapkan dirinya untuk hari akhirat. Sibuk dengan kehidupan akhirat, sibuk dengan persiapan. Bapak Ibu, bukan berarti sibuk untuk akhiratnya lupa dunia. Saya ingin sampaikan, jangan ada bayangan dalam pikiran kita Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, sederetan para nama sahabat, ratusan sahabat. Jangan ada dalam pikiran kita kerja mereka di masjid. Tidak, sekali lagi tidak.
Saatnya mereka berjihad di jalan Allah, mereka berjihad di jalan Allah. Saatnya mereka berdakwah menemani Nabi, berdakwah menemani Nabi. Saatnya mereka ke masjid, mereka ke masjid. Saatnya mereka ke pertanian, mereka ke pertanian mereka. Saatnya mereka ke bisnis mereka. Mangkalehnya nak tentang gua Bapak Ibu, bukan Saudi Arabia, bukan di Kota Padang, bukan di Jakarta, enggak. Dunia internasional, multinasional. Musim dingin ke Syam, musim dingin ke Yaman, musim panas ke Syam. Syam itu di mana? Peta dunia sekarang Syam itu adalah Lebanon, Suriah, Palestina, Yordania. Karena itu Bapak Ibu nggak tanggung-tanggung, nggak tanggung-tanggung. Tapi mereka dengan dunia itu hanya meletakkan di tangan-tangannya, tidak sampai masuk dalam hati. Lalu Allah bukakan dunia itu kepada mereka. Waktu mereka hijrah ke Madinah itu Bapak Ibu, waktu mereka hijrah itu tidak ada bawa apa-apa. Mana mungkin mereka bawa rumahnya, bawa tanahnya dari Mekah itu ke Madinah? Kosong. Bawa nyawa saja dan bawa diri sudah cukup, karena ketahuan nanti oleh orang Arab, kafir Quraisy tidak jadi berangkat. Tetapi Bapak Ibu sekalian, cukup dengan waktu 13 tahun. Itu para sahabat menjadi list nama-nama konglomerat baru di Madinah Al-Munawwarah. Ketika datang seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berjuang, untuk berinfak, separuh dari hartanya, seluruh dari hartanya, Masya Allah. 1000 ekor unta oleh Utsman bin Affan dalam perang Tabuk. 1000 ekor unta, berapa itu jumlahnya? 1000. Begitulah kalau mereka orientasinya akhiratnya, Allah bukakan dunia kepada mereka. Bapak Ibu, seperti orang yang menanam padi, tidak diundang rumput pun tumbuh, tapi cobalah menanam rumput, tanamlah rumput. Kapan kira-kira kita akan panen padinya? Tidak akan pernah. Begitulah perbandingan kita mencari kehidupan akhirat dengan perbandingan mencari kehidupan dunia. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, 4 poin inilah yang menjadi karakteristik kita di dalam bulan Ramadan. Menjadi orang bertakwa, mereka selalu takut kepada Allah, mereka selalu berstandar amalnya dengan Quran dan Sunnah, mereka selalu qanaah dengan apa yang Allah berikan, dengan banyak bersyukur. Yang kelima, 4 adalah selalu mempersiapkan dirinya untuk kematiannya. Kita tidak tahu kapan kematian dan ajal kita akan tiba, tetapi kata Nabi Muhammad, orang yang cerdas adalah mereka yang mempersiapkan dirinya untuk kematiannya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, di ujung dari pertemuan kita ini memang seperti yang saya katakan tadi, saudara-saudara kita di Palestina mendapatkan cobaan yang sangat luar biasa, dibombardir oleh laknatullah Israel, yang tentunya seperti yang saya katakan tadi, kaum muslimin itu di seluruh dunia bagaikan satu tubuh. Tidak ada penderitaan yang diderita oleh saudara-saudara kita di Rohingya, di Cina, Asia Tengah ya, ataupun di Palestina, atau di mana saja pun, maka itu adalah saudara-saudara kita dimanapun mereka berada, di tanah manapun mereka berada, asalkan mereka mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, adalah saudara kita. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, apa yang bisa kita berikan bantuan, kontribusi untuk mereka, minimal kita doakan. Ada sebagian dari harta kita keluarkan untuk saudara-saudara kita di Palestina. Ini adalah bahagian dari bukti nyata kita punya iman dan hati, kita punya persaudaraan yang kokoh dan kuat. Bapak Ibu, sebenarnya mudah bagi Allah untuk memerdekakan Palestina, mudah bagi Allah untuk memenangkan Palestina, mudah, tidak perlu bantuan siapapun Bapak Ibu sekalian. Tapi dengan kejadian seperti ini, Allah ingin melihat di antara orang-orang beriman bagaimana reaksi iman mereka, bagaimana reaksi amal-amal mereka yang akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperberat timbangan kebaikan-kebaikan mereka. Barangkali itu yang dapat kita jelaskan Bapak Ibu hadirin sekalian dari perjumpaan kita halal bihalal di malam hari yang berbahagia ini. Seperti tadi juga yang telah disampaikan oleh protokol, bahwa pengajian kita ini bukan ini yang pertama dan terakhir ya, tapi insya Allah nanti akan kita terus tambahkan, bekali dengan pengetahuan-pengetahuan agama, termasuk dari kitab suci kita Al-Quran dan tafsirnya. Dan insya Allah ikuti terus kajian-kajian yang
dipersiapkan oleh pengajian uswah kita ini, sehingga insyaallah hidayah Allah terus bertambah Allah titipkan pada kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran